Di era teknologi yang terus maju, kita sering mendengar tentang inovasi-inovasi canggih yang dijanjikan bakal mengubah dunia. Mulai dari gadget pintar hingga alat transportasi futuristik, semua terlihat menjanjikan masa depan yang lebih praktis dan keren. Tapi, tunggu dulu. Tidak semua teknologi yang digadang-gadang sebagai next big thing bisa sukses di pasaran. Justru, ada banyak teknologi yang akhirnya malah gagal total dan menjadi bahan tertawaan hingga nostalgia pahit para penggemar gadget. Bayangkan saja, seperti Google Glass yang dulu sempat bikin heboh dengan konsep kacamata pintar. Sayangnya, produk ini malah dianggap terlalu aneh, mahal, dan bermasalah soal privasi. Atau Segway, kendaraan roda 2 yang katanya bakal merevolusi cara kita berkeliling kota, tapi kenyataannya malah dianggap aneh dan gak praktis. Belum lagi Amazon Fire Phone yang diluncurkan dengan harapan menyaingi iPhone dan Android, tapi malah nyungsep karena kurangnya aplikasi dan fitur yang menarik. Nah, di video ini kita bakal ngulik 20 teknologi canggih yang gagal total, padahal awalnya punya potensi besar dan bikin publik penasaran. Yuk, kita telusuri satu persatu cerita seru teknologi-teknologi yang berani bermimpi besar, tapi akhirnya harus mengakui kekalahan di pasar. Nomor 1. Video phone. Mungkin sekarang kita sudah sangat terbiasa melakukan video call lewat smartphone canggih dan internet cepat. Tapi, pada era awal 1990-an, berkomunikasi jarak jauh dengan wajah lawan bicara adalah hal yang sangat mahal dan nyaris tidak terjangkau. Telepon biasa saja sudah jadi kemewahan, apalagi dengan video. Pada tahun 1992, AT&T meluncurkan Videophone 2500, perangkat yang menjadi terobosan pertama memungkinkan orang berbicara sambil bertatap muka secara langsung dari jarak jauh. Teknologi ini sungguh mengagumkan di zamannya dan sempat menjadi simbol masa depan komunikasi. Namun, harga perangkat ini sangat fantastis, mencapai $2.370, setara dengan sekitar 40 juta rupiah hari ini. Harga yang sangat mahal ini membuat Videophone 2500 hanya bisa dijangkau segelintir orang atau perusahaan besar. Karena biaya yang tinggi dan kebutuhan infrastruktur khusus, Videophone 2500 gagal menjadi produk massal dan akhirnya dihentikan produksinya pada tahun 1995, hanya 3 tahun setelah peluncuran. 2. Apple Newton. Apple Newton adalah salah satu pelopor perangkat TDA, Personal Digital Assistant, yang diluncurkan pada awal 1990-an. Perangkat ini dirancang untuk membantu pengguna mengatur jadwal, menyimpan kontak, dan bahkan mengenali tulisan tangan secara digital. Sebuah inovasi yang sangat maju pada masanya. Newton menjadi simbol ambisi Apple untuk membawa komputer ke dalam genggaman tangan dan mempermudah kehidupan digital. Namun, teknologi pengenalan tulisan tangan Newton seringkali gagal mengenali dengan benar, membuat pengalaman pengguna jadi frustasi. Selain itu, perangkat ini berukuran besar dan harganya cukup mahal, sehingga tidak banyak orang yang merasa praktis untuk dibawa dan digunakan sehari-hari. Hal ini membuat Newton kurang diminati oleh pasar meski punya ide yang brilian. Meskipun akhirnya Apple menghentikan produksinya, Newton membuka jalan bagi perkembangan teknologi mobile dan touchscreen di masa depan, termasuk iPhone dan iPad. Produk ini menjadi bukti bahwa sebuah inovasi tidak selalu sukses langsung, tapi bisa menjadi fondasi penting bagi kemajuan teknologi berikutnya. 3. Google Glass. Google Glass adalah salah satu inovasi paling ambisius di dunia teknologi wearable. Dengan konsep kacamata pintar yang menampilkan informasi digital langsung di depan mata, Google berjanji akan merevolusi cara kita berinteraksi dengan dunia digital, mulai dari notifikasi, navigasi, sampai pengambilan foto tanpa harus mengeluarkan ponsel. Namun, ambisi besar ini dibarengi masalah nyata, privasi pengguna dan orang sekitar yang terancam karena Google Glass bisa merekam secara diam-diam. Harga yang sangat mahal dan desain yang dianggap aneh serta kurang nyaman dipakai sehari-hari.
Reaksi negatif dari masyarakat dan regulasi ketat di beberapa tempat akhirnya membuat produk ini tak laku di pasar konsumen. Meski begitu, Google Glass tidak benar-benar hilang. Versi enterprise-nya masih dipakai di beberapa industri. Tapi sebagai produk konsumen, Google Glass jadi pelajaran penting tentang bagaimana inovasi teknologi harus bisa diterima secara sosial, nyaman digunakan, dan tentu punya nilai lebih yang jelas. 4. Nokia N9. Nokia N9 hadir sebagai inovasi canggih dengan sistem operasi MiGo berbasis Linux open source, yang sebenarnya memiliki potensi teknis sekelas Android dan iOS. Dengan desain elegan dan antarmuka intuitif, N9 mendapat banyak pujian dari pengguna dan kritikus teknologi. Sayangnya, Nokia tak mengembangkannya lebih jauh. Keputusan strategis yang diambil Nokia untuk beralih dan fokus pada Windows Phone, alih-alih terus mengembangkan MiGo ciptaannya sendiri, menjadi awal mula penurunan tajam perusahaan. Padahal, jika dukungan dan pengembangan MiGo maksimal, N9 bisa menjadi pesaing serius di pasar smartphone yang mulai didominasi Android dan iOS. Jika Nokia terus mengembangkan MiGo dengan strategi yang tepat, kemungkinan besar ekosistemnya bisa berkembang lebih luas, termasuk dukungan untuk menjalankan aplikasi Android lewat side loading atau lapisan kompatibilitas, mirip seperti yang dilakukan Huawei saat ini setelah kehilangan akses Google Play. Bahkan hingga hari ini, Nokia N9 masih sering menjadi bahan oprekan yang dapat diinstal berbagai macam sistem operasi. Dan pada akhirnya, meskipun N9 adalah contoh inovasi teknologi yang hebat, kesalahan dalam strategi platform dan ekosistem membuat Nokia kehilangan momentum dan pangsa pasar yang berujung pada jatuhnya raja ponsel dunia ini. 5. 3D TV. Awal dekade 2010, industri elektronik dunia geger ketika raksasa-raksasa teknologi seperti Samsung, Sony, dan LG memperkenalkan 3D TV. Teknologi ini dijual dengan janji membawa pengalaman menonton film seperti di bioskop langsung ke ruang tamu rumah, lengkap dengan efek kedalaman yang memukau. Iklan-iklannya menampilkan penonton yang tampak diserang objek dari layar, menciptakan ilusi bahwa masa depan hiburan rumah sudah tiba. Pada awalnya, banyak orang tergoda dan rela merogoh kocek lebih dalam untuk membawa pulang teknologi ini. Namun, kenyataan berbicara lain. Untuk menikmati efek 3D, penonton harus memakai kacamata khusus yang seringkali tidak nyaman, apalagi untuk tontonan panjang. Lebih buruk lagi, jumlah film dan siaran televisi yang mendukung 3D sangat terbatas, membuat pemiliknya cepat merasa bosan. Harga yang tinggi semakin mempersempit pasar, dan perlahan hype yang awalnya besar mulai redup. Dalam beberapa tahun saja, produsen berhenti memproduksinya, menjadikan 3D TV sebagai salah satu inovasi yang mati muda. 6. Nintendo Virtual Boy. Tahun 1995, Nintendo mencoba melangkah jauh ke depan dengan meluncurkan Virtual Boy, sebuah konsol yang digadang-gadang membawa teknologi realitas virtual ke dunia game. Perangkat ini berbentuk seperti teropong besar yang dipasang di atas dudukan meja, menampilkan grafis 3D dengan warna merah dan hitam. Konsepnya terdengar futuristis dan menggoda para gamer yang penasaran dengan sensasi bermain di dunia 3 dimensi. Bagi Nintendo, ini adalah taruhan besar untuk menunjukkan bahwa mereka adalah pionir teknologi hiburan interaktif. Sayangnya, hasilnya jauh dari harapan. Grafis merah hitam yang monoton membuat mata cepat lelah, sementara desain perangkat memaksa pemain untuk membungkuk dalam posisi tidak nyaman. Banyak pengguna melaporkan pusing dan sakit kepala setelah bermain hanya sebentar. Ditambah dengan katalog game yang minim, penjualannya terjun bebas. Dalam waktu kurang dari setahun, Nintendo menghentikan produksinya, menjadikan Virtual Boy salah satu kegagalan komersial paling terkenal dalam sejarah industri game. 7. Amazon Fire Phone. Pada tahun 2014,
Amazon meluncurkan Fire Phone dengan penuh percaya diri, berharap bisa masuk ke pasar smartphone yang sangat kompetitif. Salah satu fitur andalannya adalah teknologi 3D Dynamic Perspective, yang memungkinkan layar menampilkan efek kedalaman saat pengguna menggerakkan ponsel. Selain itu, integrasi mendalam dengan ekosistem Amazon seperti belanja cepat, Prime Video, dan Kindle dianggap sebagai nilai jual unik yang bisa membedakan Fire Phone dari iPhone dan Android. Sayangnya, ekspektasi tinggi ini tidak diikuti oleh kenyataan di lapangan. Fire Phone hadir dengan harga yang cukup mahal, tetapi gagal menyediakan aplikasi populer yang biasa ditemukan di Google Play Store. Selain itu, fitur 3D Dynamic Perspective yang diandalkan malah dianggap membingungkan dan tidak terlalu berguna bagi pengguna sehari-hari. Banyak konsumen juga merasa tidak ada alasan kuat untuk beralih ke Fire Phone ketika perangkat lain menawarkan pengalaman lebih lengkap dan sudah mapan. Akibatnya, penjualan Fire Phone sangat mengecewakan. Amazon harus menghentikan produksi dan distribusinya hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun sejak peluncuran. Delapan, Apple Pippin. Apple Pippin adalah konsol game yang dirilis pada pertengahan 1990-an sebagai usaha Apple memasuki industri hiburan interaktif yang sedang berkembang pesat. Konsol ini dirancang untuk menggabungkan kemampuan komputer dengan fungsi gaming dengan harapan bisa menawarkan pengalaman multimedia yang revolusioner bagi para penggunanya. Sayangnya, Apple Pippin mengalami berbagai masalah serius yang membuatnya gagal di pasaran. Harganya yang mahal jauh di atas konsol pesaing seperti Sony PlayStation dan Nintendo 64 membuat konsumen ragu untuk membelinya. Selain itu, koleksi game yang sangat terbatas dan kurangnya dukungan dari pengembang game besar membuat Pippin kesulitan menarik minat pasar. Akibatnya, Apple menarik Pippin dari pasar dalam waktu yang relatif singkat. 9. Google Nexus Q. Google Nexus Q adalah perangkat media streaming yang diperkenalkan pada tahun 2012. Dengan desainnya unik dan futuristik, menyerupai bola hitam mengkilap yang mampu menghubungkan berbagai konten digital ke televisi. Dengan integrasi mendalam ke layanan Google Play dan kemampuan untuk streaming musik dan video secara nirkabel, Nexus Q diharapkan menjadi inovasi baru dalam cara kita menikmati hiburan di rumah. Namun, harapan itu tidak terwujud di dunia nyata. Nexus Q hadir dengan harga yang cukup mahal, sementara fiturnya masih sangat terbatas dan hanya kompatibel dengan layanan Google Play yang belum terlalu luas saat itu. Selain itu, perangkat ini tidak bisa bersaing dengan produk streaming lain yang lebih lengkap seperti Roku, Apple TV, dan Chromecast yang lebih murah dan mudah digunakan. Tak lama setelah peluncurannya, Google memutuskan untuk menghentikan Nexus Q hanya beberapa bulan kemudian. 10. Meta Horizon Worlds. Meta Horizon Worlds adalah platform metaverse yang diluncurkan oleh Meta dengan ambisi besar untuk menciptakan dunia virtual yang menggabungkan sosial, hiburan, dan kerja. Meski didukung dana besar dan teknologi VR canggih, platform ini menghadapi berbagai tantangan serius. Pengguna melaporkan masalah teknis, kurangnya konten menarik, serta interaksi sosial yang terasa kaku dan tidak alami. Selain itu, biaya perangkat VR yang tinggi dan keraguan publik terhadap visi metaverse membuat Horizon Worlds sulit mendapatkan adopsi massal. Hingga saat ini, meski Meta terus mengembangkan platform ini, Horizon Worlds belum berhasil mencapai popularitas yang diharapkan dan sering dianggap sebagai contoh awal kegagalan besar dalam membangun metaverse. 11. Pebble Smartwatch. Pebble adalah salah satu pelopor smartwatch yang sukses menarik perhatian dunia lewat kampanye Kickstarter pada tahun 2012. Dengan desain simple, layar e-ink yang hemat baterai, dan fokus pada fungsi dasar seperti notifikasi serta pelacakan aktivitas, Pebble berhasil membuktikan ada pasar untuk jam tangan pintar yang praktis dan terjangkau. Namun, ketika raksasa teknologi seperti Apple,
Samsung dan Fitbit mulai merilis smartwatch mereka dengan fitur yang jauh lebih canggih, Pebble mulai tertinggal. Kekurangan fitur lanjutan dengan keterbatasan aplikasi membuat Pebble sulit bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Akhirnya, pada tahun 2016, Pebble diakuisisi oleh Fitbit dan produksi perangkat ini dihentikan. Meski begitu, Pebble tetap dikenang sebagai inovator yang membuka jalan bagi perkembangan smartwatch modern, terutama karena keberhasilannya dalam menggabungkan fungsi dasar dengan harga yang ramah di kantong. 12. Juicero. Juicero adalah mesin jus pintar yang diluncurkan dengan konsep revolusioner, mengubah kantong sayur dan buah segar khusus menjadi jus segar dengan sekali tekan. Dengan desain modern dan teknologi tinggi, Juicero dijual dengan harga fantastis yang mencapai ribuan dolar, menawarkan kemudahan dan kualitas jus yang diklaim sempurna tanpa repot. Namun, kegagalan besar muncul ketika seorang jurnalis menemukan bahwa kantong jus Juicero sebenarnya bisa diperas dengan tangan tanpa perlu menggunakan mesin sama sekali. Ini langsung mengubah persepsi banyak orang karena konsumen merasa mereka membeli mesin mahal yang sebenarnya tidak memberikan manfaat lebih dibanding cara manual yang jauh lebih murah. Akibatnya, Juicero menghadapi kritik luas dan penurunan penjualan yang tajam. Perusahaan akhirnya menghentikan operasinya hanya dalam beberapa tahun. 13. Microsoft Kin. Microsoft Kin adalah smartphone yang diluncurkan pada tahun 2010 dengan target utama para remaja dan anak muda yang sangat aktif di media sosial. Desainnya unik dan fokus pada integrasi aplikasi seperti Facebook dan Twitter, membuat Kin tampil berbeda dari ponsel lain di pasaran saat itu. Microsoft berharap Kin bisa menjadi alternatif yang menyenangkan dan praktis untuk segmen ini. Sayangnya, Kin gagal total di pasaran karena sejumlah masalah teknis dan kekurangan fitur penting. Masa pakai baterainya sangat buruk, sehingga pengguna harus sering mengisi ulang. Selain itu, Kin juga tidak didukung oleh toko aplikasi yang lengkap, sehingga fitur dan pengalaman pengguna sangat terbatas dibandingkan dengan iPhone dan Android yang sudah mapan. Penjualan yang buruk memaksa Microsoft untuk menarik Kin dari pasar hanya beberapa minggu setelah peluncuran, menjadikannya salah satu kegagalan produk teknologi paling cepat dan spektakuler. 14. Segway. Diperkenalkan sebagai alat transportasi revolusioner, Segway menjanjikan kemudahan bergerak di perkotaan tanpa perlu tenaga besar. Dengan teknologi self-balancing, alat ini terlihat futuristik dan menjadi simbol inovasi transportasi masa depan. Sayangnya, Segway menghadapi kendala harga yang mahal, bentuk yang kurang praktis, serta sulit digunakan di berbagai kondisi jalan. Banyak orang menganggapnya aneh dan kurang fleksibel, sehingga alat ini gagal jadi pilihan utama masyarakat. Kini, Segway lebih banyak digunakan untuk tur wisata atau tugas keamanan di tempat tertentu, jauh dari harapan awal yang memprediksi revolusi transportasi urban. (15) Amazon Dash Button. Amazon Dash Button adalah perangkat kecil yang diluncurkan Amazon pada tahun 2015, dirancang agar konsumen bisa melakukan pemesanan produk tertentu hanya dengan menekan sebuah tombol fisik di rumah. Ide ini terdengar sangat praktis. Cukup tekan tombol untuk membeli sabun, kopi, atau barang kebutuhan lainnya tanpa harus membuka aplikasi atau website. Namun, walaupun inovatif, Dash Button menghadapi berbagai kritik dan masalah. Banyak pengguna merasa tombol ini kurang fleksibel karena hanya bisa dipesan untuk satu produk tertentu, dan jika ingin memesan produk lain, harus menggunakan cara konvensional. Selain itu, di era smartphone yang sudah sangat canggih dan serba bisa, keberadaan tombol fisik ini mulai dianggap tidak relevan. Akhirnya, Amazon memutuskan menghentikan layanan Dash Button pada tahun 2019 setelah teknologi ini gagal menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari konsumen. 16. Kodat EasyShare Printer Dock.
Kodak EasyShare Printer Dock adalah inovasi dari Kodak yang dirancang untuk memudahkan pencetakan foto langsung dari kamera digital. Dengan konsep praktis, pengguna hanya perlu memasang kamera ke dock ini dan bisa mencetak foto tanpa harus memindahkan file ke komputer terlebih dahulu. Pada awalnya, teknologi ini dianggap solusi cerdas untuk kemudahan mencetak momen-momen berharga. Namun, meskipun konsepnya praktis, produk ini gagal besar di pasaran. Harga yang relatif mahal dan keterbatasan kompatibilitas dengan berbagai jenis kamera membuatnya kurang diminati konsumen. Selain itu, dengan berkembangnya teknologi wireless dan koneksi langsung antara kamera, smartphone, dan printer, Kodak EasyShare Printer Dock terasa semakin usang dan tidak praktis. 17. Ford Edsel. Pada tahun 1957, Ford Motor Company memperkenalkan Edsel, sebuah mobil yang mereka yakini akan menjadi revolusi di dunia otomotif Amerika. Namun, kenyataannya jauh dari harapan. Desain Edsel dianggap kontroversial dan bahkan dianggap aneh oleh banyak orang, terutama bagian depan mobil yang punya grill berbentuk huruf horse color atau tapal kuda yang tidak populer. Selain itu, kualitas produksi yang buruk membuat banyak mobil mengalami masalah mekanis dan finishing yang mengecewakan. Harga Edsel yang relatif tinggi pun membuat konsumen berpikir dua kali sebelum membeli. Apalagi saat pasar mobil Amerika sedang sangat kompetitif dan pilihan lain lebih menarik. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, Ford menarik Edsel dari pasaran dan menghentikan produksinya. 18. Sony Betamax. Pada awal tahun 1970-an, Sony memperkenalkan Betamax, sebuah format kaset video yang menawarkan kualitas gambar lebih tajam dan suara yang lebih jernih dibandingkan pesaingnya, VHS. Betamax dianggap sebagai teknologi masa depan dalam dunia hiburan rumahan, dan banyak yang percaya Sony akan mendominasi pasar dengan inovasi ini. Dengan ukuran kaset yang lebih kecil dan desain elegan, Betamax terlihat sangat menjanjikan bagi para pencinta film dan teknologi. Namun, persaingan pasar ternyata tidak semudah yang dibayangkan. VHS yang dikembangkan oleh JVC menawarkan durasi rekaman yang lebih panjang. Sesuatu yang sangat penting bagi konsumen yang ingin merekam acara televisi atau film favorit mereka tanpa harus mengganti kaset terlalu sering. Selain itu, harga VHS lebih murah dan mendapat dukungan lebih luas dari produsen elektronik serta studio film besar, sehingga lebih mudah ditemukan di toko-toko dan menjadi pilihan utama konsumen. Perang format pun berakhir dengan kemenangan telak untuk VHS. Dan Sony akhirnya menyerah dengan menghentikan produksi Betamax beberapa tahun kemudian. Meskipun gagal di pasar konsumen, teknologi Betamax tetap menjadi tonggak penting dalam sejarah video recording dan kualitas gambarnya menjadi standar yang terus dikagumi hingga kini. 19. New Coke. Pada tahun 1985, Coca-Cola mengambil langkah berani yang dianggap akan mengubah sejarah minuman ringan. Mereka memperkenalkan New Coke, sebuah resep baru yang dibuat dengan rasa lebih manis dan halus, yang menurut riset perusahaan akan membuat konsumen beralih dari Pepsi yang saat itu sedang naik daun. Strategi ini diharapkan bisa memenangkan kembali pangsa pasar yang sempat hilang dan membawa Coca-Cola ke puncak kejayaannya. Namun, yang terjadi malah kebalikannya. Konsumen setia Coca-Cola merasa dikhianati karena rasa minuman yang mereka cintai selama bertahun-tahun tiba-tiba diubah. Protes besar-besaran pun melanda, mulai dari surat pembaca, demonstrasi, hingga tekanan media yang memojokkan Coca-Cola. Banyak pelanggan bahkan merasa perubahan ini bukan sekadar soal rasa, tapi tentang merusak tradisi dan identitas merek yang sudah menjadi bagian dari budaya mereka. Hanya dalam waktu kurang dari 3 bulan, Coca-Cola akhirnya mengambil keputusan berani dengan mengembalikan resep asli mereka dalam bentuk Coca-Cola klasik. Keputusan ini disambut gembira oleh pasar dan bahkan membuat penjualan meningkat drastis.
20. DeLorean DMC-12. DeLorean DMC-12 adalah mobil yang sangat ikonik. Bukan hanya karena desainnya yang futuristik, tetapi juga karena pintu going yang unik dan bodi baja stainless steel yang belum pernah dipakai secara luas di mobil lain. Diluncurkan pada awal 1980-an oleh perusahaan DeLorean Motor Company yang didirikan oleh John DeLorean, mobil ini langsung menarik perhatian dunia dan para penggemar otomotif berkat penampilannya yang berbeda dari mobil konvensional. Namun, meskipun desainnya memukau, DeLorean DMC-12 mengalami banyak masalah serius dalam hal performa dan kualitas. Mobil ini ternyata lambat, mesin kurang bertenaga, dan sering mengalami masalah mekanis. Harga jual yang relatif mahal juga menjadi hambatan besar bagi calon pembeli. Ditambah lagi, kontroversi hukum yang menimpa John DeLorean akibat kasus narkoba memperburuk reputasi perusahaan dan membuat kepercayaan publik menurun drastis. Akibatnya, DeLorean Motor Company mengalami kebangkrutan hanya beberapa tahun setelah peluncuran mobil tersebut. Walau gagal secara komersial, DMC-12 tetap menjadi mobil kultus yang sangat dicintai dan terkenal, terutama berkat perannya dalam film Back to the Future. Mobil ini pun menjadi simbol bagaimana inovasi desain yang berani bisa hidup abadi walau secara bisnis berakhir tragis.